Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah seluruh malaikat melaksanakan sholat Jumat dan pahala-pahalanya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisah para malaikat menunaikan salat Jumat. Mungkin terdengar asing bagi sebagian umat muslim. Kisah ini berkaitan dengan keutamaan salat Jumat dan besarnya pahala ibadah tersebut. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bersabda, pada hari Jumat akan duduk di setiap pintu masjid 70 malaikat, yang menulis nama orang-orang, hingga nama orang terakhir yang ditulis adalah laki-laki yang datang pada saat imam telah duduk di atas mimbar. Sementara itu, laki-laki itu tidak menyakiti seorang pun di tempat duduknya, dan tidak berkata kecuali berkata kebaikan. Laki-laki terakhir itu adalah gambaran balasan kecil bagi ahli Jumat. Balasan tersebut adalah bahwa laki-laki itu akan diampuni keburukan-keburukannya yang ia pernah lakukan di antara dua Jumat. Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri, dikatakan keistimewaan Jumat dan ibadah yang ada di dalamnya menarik perhatian kalangan malaikat. Ketika Jumat datang, para malaikat tidak mau ketinggalan untuk mengagungkan salat Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Mendengar firman Allah, para malaikat takut dan terbang mengelilingi Baitul Maqmur sebanyak 7 kali. Kemudian Allah mengampuni mereka. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka untuk membangun Ka'bah di bumi, agar ketika anak cucu Adam berbuat dosa maka mereka mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali, dan Allah akan mengampuni mereka sebagaimana Allah mengampuni para malaikat setelah mengelilingi Baitul Maqmur sebanyak 7 kali. Di dalam riwayat ini dikatakan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh para malaikat. Dalam riwayat lain Nabi Adamlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Namun setelah terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh, maka Ka'bah kembali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya. Baitul Maqmur adalah Ka'bah penduduk langit, sebagaimana Ka'bah di bumi sebagai pusat ibadah. Ibnu Katsir berkata dalam tafsir terbitan Darut Thayyibah, Rasulullah bersabda, ketika peristiwa Isra pada saat aku melewati langit ketujuh, kemudian aku diangkat menuju Baitul Maqmur, padanya datang setiap hari 70.000 malaikat yang tidak akan kembali lagi. Para malaikat itu beribadah dan bertawaf sebagaimana penduduk bumi bertawaf di Ka'bah. Demikian juga Baitul Maqmur, ia adalah Ka'bah penduduk langit ketujuh. Oleh karena itu Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim menyandarkan badannya pada Baitul Maqmur, karena ia telah membangun kembali Ka'bah di bumi di Baitul Maqmur. Ketika hari Jumat tiba, malaikat Jibril naik ke atas menara, dan mengumandangkan azan. Setelah itu malaikat Israfil naik di atas mimbar dan berkhutbah. Setelah khutbah malaikat Mikail mengimami salat para malaikat. Setelah mereka semua selesai salat, malaikat Jibril berkata, pahala yang aku dapatkan karena azan akan aku berikan kepada semua orang yang azan Jumat di bumi. Kemudian malaikat Israfil berkata, pahala yang aku dapatkan karena berkhotbah akan aku berikan kepada semua orang yang berkhotbah Jumat di bumi. Kemudian malaikat Mikail berkata, pahala yang aku dapatkan karena mengimami salat Jumat akan aku berikan kepada semua imam salat Jumat di bumi. Kemudian para malaikat berkata, pahala yang kami dapatkan karena berjamaah salat Jumat akan kami berikan kepada semua orang yang berjamaah salat Jumat di belakang imam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para malaikatku, apakah kalian semua akan mengasihi hamba-hambaku, sedangkan aku adalah Allah yang maha pengasih? Wahai para malaikatku, aku bersaksi di hadapan kalian bahwa sesungguhnya aku mengampuni mereka semua yang menghadiri salat Jumat, yang berkaitan dengan salat Jumat. Lantas bagaimanakah dengan kaum wanita muslimin? Di antara hadis Nabi Muhammad yang menunjukkan tidak ada kewajiban salat Jumat bagi kaum wanita antara lain, hadis riwayat Abu Daud dari Tariq Ibn Shihab, Nabi Muhammad bersabda, salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4, hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Lantas bisakah kaum wanita mendapatkan kebaikan dari sholat Jumat seperti halnya kaum lelaki? Insya Allah kaum wanita juga bisa mendapatkannya, yaitu dengan cara mengingatkan dan menyuruh suami, anak, ataupun keluarganya, yang laki-laki untuk melaksanakan salat Jumat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadits riwayat Muslim.
Hadiah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan hadiah istimewa untuk umat Nabi Muhammad, dan bukan untuk umat-umat sebelumnya. Demikian kemuliaan hari Jumat, dan fadilah orang yang menunaikan salat Jumat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat ibadah salat Jumat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.